dulu Pak Fitri. Selamat siang Mbak Eno. Selamat siang Mbak Eno. Nah itu Mbak Eno udah masuk. Ya, selamat siang Mbak Eno. Halo Mbak Eno. Halo Mbak Eno. Halo Mbak Eno. Halo, masuk ya? Ya ya. Halo? Ya. Oh ya. Ya ya. Tadi videonya masih video yang lama ya? Kayaknya cepet banget ini. Iya dok, itu dokter saya chat lewat WA itu dok. Enggak, videonya itu video yang lama ya. Jangan terlalu cepat putarnya. Terlalu cepat putarnya ini ya. Rosi udah kirim kok yang baru katanya. Pasti dok, ini kan dokter 40 menit, Ros itu lebih cepat cuma 20 menit, 28. Atau kalau enggak diputar ini aja apa? Di diputar ininya aja slideshow yang ini apa pakai PDF-nya aja, slide share aja. Oke. Gimana, udah mau mulai? Bentar dok, Silakan. bentar. Kalau dari Mbak Eno. Mbak Eno udah siap belum ya, Mbak Eno? Ya, boleh dok. Udah. Peserta udah masuk berapa ya itu ya? Benar dok, baru 12 dok. 12. Nanti saya sampai jam 3 ya, soalnya ada janji. Oh ya. Ya. Ini kan satu komik dok ya. Ini dibuka Pak Anto dulu ya? Ini kemarin. Oke.
Gimana? Halo dok, bisa dimulai dok? Ya, mulai aja yuk. Ya. Ada peserta kok. Ya, selamat siang teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa bagi kita semuanya. Ya, perkenalkan kami dari Landbek Export AS, yaitu salah satu perusahaan yang bergerak di bidang farmasi. Kebetulan saat ini adalah World Mental Health Day ya dok, atau Hari Kesehatan Jiwa Dunia, di mana Landbek menunjuk 15 dokter psikiater sebagai ambasador. Salah satunya adalah Dr. Sakliung SPKJ dari Yogyakarta. Mungkin acara bisa langsung diambil alih oleh MC, yaitu Mbak Eno. Monggo Mbak Eno. Baik, terima kasih Pak Anto. Dan selamat siang para peserta Zoom meeting kali ini ya. Hari ini tanggal 17 Oktober 2020 merupakan rangkaian Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya, yang jatuh pada tanggal 10 Oktober kemarin. Kita telah melaksanakan Zoom meeting bersama, talk show bersama Dr. Sakliung SPKJ. Beliau adalah psikiater atau dokter spesialis kedokteran jiwa yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Jiwa Profesor Dr. Suroyo Magelang, juga di Panti Rapih Yogyakarta, dan praktek pribadi di Beautiful Mind Clinic. Dan siang hari ini kita akan membahas topik yaitu depresi. Nanti kita akan bersama-sama melihat sebuah tayangan komik kisah Doni sang arsitek. Jadi apakah kita bisa bersama-sama melihat ini kisah Doni sang arsitek, atau dokter akan membuka sedikit? Halo? Ya, halo Mbak Eno, halo Ya. teman-teman semua. Halo Pak Anto. Ya, berjumpa lagi di sore hari ini dalam sesi kedua ya webinar kita. Yang masih dalam rangkaian Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Semoga nanti acara hari ini bisa bermanfaat untuk kita lebih mengenal tentang kesehatan mental, dan juga agar kita bisa lebih menjaga kesehatan mental kita lebih baik. Karena seperti tema kesehatan mental hari ini, tahun ini adalah kesehatan mental itu untuk semua. Jadi ayo semua terlibat. Dan mental itu untuk semua usia, semua kalangan. Ya, ini mungkin videonya nanti akan kita putarkan. Mbak Eno mungkin mohon tolong itu videonya kameranya dibetulkan kok. Ini tidak terlihat wajahnya Mbak Eno. Ke arah ini keyboard. Mungkin kita akan putarkan dulu ya untuk videonya sebagai pembuka ya. Silakan Pak Anto.
Ya, itu video sebagai pembuka tadi. Mohon saya bisa screen sharing, Pak Anto. Tolong saya dibuat untuk bisa screen sharing supaya bisa mengulangi ini. Sudah, Dok. Silakan. Sudah bisa Share screen, ya? Oh, belum bisa nih. You cannot start screen share. Oke, ini sebentar. Ya, sudah, Dok. Nggak bisa bertabrakan. Silakan, Dok. Ya, sebentar. Nah, ini datanya banyak. Atau bisa di ini kan nggak? Itunya aja apa? PDF-nya aja. PDF dari video tadi. Ini saya belum berhasil mendapatkan di ininya soalnya. Ya dok, mungkin bisa diceritakan aja ya, boleh ya dok? Iya ya, silakan Mbak Eno Ya. mau ceritakan juga boleh dulu. Jadi tadi ya kita sudah melihat bersama mungkin sekilas ya tentang kisah Doni sang arsitek ya. Jadi Doni ini seorang arsitek tapi beliau karena mungkin kepenatan tugasnya terlalu banyak atau bagaimana dia merasa ada beban begitu ya. Jadi dia merasa seperti sedikit ada gangguan pada dirinya dan dia mulai suka bengong. Itu bisa terdeteksi oleh istrinya, oleh anaknya, dan dia sudah ke psikiater, dia sudah diberi obat, namun dia merasa tetap belum bisa move on ya dari kegelisahannya itu, dan apakah itu tanda-tanda si Doni ini terkena depresi, dan dia sudah mengulangnya kedua kali untuk mendatangi psikiater, dan ternyata memang semua itu ya kembali ke diri kita sendiri untuk memanajemen diri, begitu ya dok ya? Ya, ya ini teman-teman sudah lihat ya di screen share ini sudah ada. Ya memang ini komik ini menceritakan tentang perjalanan kondisi Doni. Doni ini merupakan seorang arsitek yang berusia 39 tahun, di mana kondisi pandemi saat ini sebenarnya Doni masih sangat bersyukur, masih bisa mempertahankan pekerjaannya. Tapi memang ada kondisi yang menjadi gangguan dalam diri Doni yang akhirnya mengganggu untuk kinerjanya. Nah, coba diputar di ini lagi. Next. Nah, ternyata belakangan Doni itu mengalami susah fokus dan sering merasa lemah saat kerja, kemudian juga akhirnya produktivitas kerjanya menurun ya dan sering melakukan kesalahan. Bahkan Doni sering sekali merasa bersalah pada atasannya. Ya, next. Next. Oke, dan pada saat mau istirahat juga nggak bisa ya, nggak bisa tidur. Ini ada gangguan tidur. Kemudian akhirnya tentu ini juga berimbas bukan hanya pada pekerjaan, tapi juga pada hubungan dengan keluarganya ya. Biasanya orang-orang sekitar akan melihat ada perubahan sikap dari yang bersangkutan. Jadi terlihat Doni kok makin sering bengong gitu. Ya, next. Nah, sebenarnya Doni sih sudah periksa dan mendapatkan pengobatan dari psikiater selama sebulan. Dan ini kemudian membuat Doni merasa frustasi ya. Jadi merasa kecewa bahwa untuk apa terapi kok belum ada perubahan gitu. Ya, next. Nah, disinilah pentingnya bahwa ketika seorang pasien itu atau kita merasakan bahwa ada ketidaknyamanan selama dalam proses terapi itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, ini kita bisa untuk bercerita pada orang-orang terdekat kita. Jadi jangan hanya dipikirkan sendiri dan kemudian timbul asumsi pikiran sendiri. Ini
terlihat ada dukungan dari istrinya Doni ya, kemudian minta Pak Doni untuk bisa cerita. Nah, kemudian yang dipikirkan oleh istrinya adalah mungkin Pak Doni butuh obat yang lain, dan justru didukung dengan Pak Doni itu agar bisa untuk membuat janji kembali konsultasi. Ya, next. Nah, akhirnya Pak Doni bertemu kembali dengan psikiaternya, kemudian menceritakan rasa buntu yang dirasakan, dan juga keluhan-keluhan yang dirasakan, dan akhirnya setelah itu dokternya menyimpulkan bahwa Pak Doni tampaknya membutuhkan jenis pengobatan atau terapi obat yang lain, yaitu yang bisa membantu memperbaiki fungsi kognitifnya. Nah, jadi karena memang untuk obat antidepresan itu memang banyak tipenya, dan ada satu pengobatan yang memang terbaru itu yang bisa sangat unggul dalam memperbaiki fungsi kognitif ataupun fungsi dalam proses berpikir kita ya. Kognitif itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, kemudian fungsi eksekutif gitu ya, memori. Nah, ini kemudian diberikan resepnya, dan akhirnya dari psikiaternya sendiri juga menyampaikan bahwa rasa frustasi itu adalah suatu yang wajar gitu ya. Dan biasanya memang siapapun pasien gitu ya, dari pengalaman saya sendiri juga, kalau ketika konsultasi itu dari sesi pertama sudah mau langsung sembuh. Padahal dalam proses pengobatan atau terapi gangguan mental itu justru membutuhkan proses yang tidak bisa langsung sembuh seperti itu, karena obat pun memerlukan waktu untuk bekerja, membuat keseimbangan kembali di dalam otak kita, dan biasanya juga akan dilakukan bantuan terapi yang lain, yaitu dengan cara psikoterapi. Nah, dan kemudian memang Doni diingatkan bahwa kalau ada apa-apa jangan lupa cerita dan berbagi bersama istri dan keluarga. Dukungan keluarga itu sangat membantu. Ya, jadi memang ketika seseorang next slide. Nah, jadi Doni next. Nah, itu memang kalau ini kondisi itu dihadapi sendiri tentu semua akan terasa berat ya. Jadi karena itulah di dalam proses terapi itu sangat dibutuhkan dukungan orang-orang yang disayangi. Kemudian dari yang bersangkutan sendiri juga bisa menceritakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian juga memiliki keyakinan ya bahwa dan aku pasti bisa untuk melalui ini semua. Jadi gitu, intinya komik ini adalah bahwa gangguan depresi itu dapat dipulihkan. Kemudian kalau memang memiliki gejala-gejala di atas, maka jangan ragu untuk berkonsultasi kepada psikiater. Kalau memang dari pengobatan yang diberikan saat ini belum banyak bantu, maka psikiater akan bisa membantu memilihkan obat lain. Ya gitu Mbak Eno intinya dari cerita ini. Nah, silakan dilanjutkan. Iya dokter, jadi bisa dikatakan gangguan mental pada pekerja itu umumnya dipengaruhi oleh apa saja dok? Ya, tentu kalau kita berbicara gangguan mental itu banyak faktor yang mempengaruhi ya. Kalau pada pekerja, beban pekerjaan itu sendiri, kemudian ketika kondisi pandemi seperti ini kan biasanya butuh penyesuaian terhadap pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan langsung, bisa berdiskusi dengan banyak orang, ini harus misalnya dipikirkan sendiri kan, work from home ya. Nah itu tentu juga bisa berdampak pada meningkatnya beban kerja, dan juga target-target yang harus dicapai, kemudian ya apakah yang bersangkutan ini sendiri juga bisa membagi waktu antara pekerjaan itu dengan refreshing ataupun waktu istirahat. Jadi karena seorang pekerja keras itu biasanya seringkalinya itu ini ya, ketika pulang di rumah pun yang dipikirkan itu masih pekerjaannya. Padahal di situ sangat penting bahwa kita bisa membagi waktu antara ya sudah kita lupakan saja sementara gitu, agar kita bisa hadir sepenuhnya dalam setiap momen kita. Nah,
Kemudian selain itu seseorang itu kan juga memiliki kerentanan untuk mengalami gangguan mental yang memang masing-masing orang memiliki daya tahan mental yang berbeda-beda. Kepribadiannya apakah sudah matang, kemudian punya cara-cara penyelesaian masalah yang kita bilang tuh adaptif atau sehat. Nah ini itu dinamakan coping ya. Nah, salah satu bentuk coping itu ya bisa bercerita pada orang lain, bisa berkomunikasi dengan orang lain tentang apa sih yang dirasakan saat ini. Jadi kemampuan berkomunikasi, dengan emosi yang dialami itu juga ada cara coping yang belum tentu seseorang tuh punya. Ya hal-hal itu yang mempengaruhi bagaimana kesehatan mental pekerja. Iya dok, jadi bisa dikatakan beban pekerjaan ini dipengaruhi oleh keadaan mental seseorang. Nah, apa parameter kita bisa tahu jika beban kerja kita itu sudah melampaui batas ini dok? Ya ada yang dinamakan burnout ya, jadi kelelahan mental maupun fisik bagi seorang pekerja ini ditandai dengan beberapa hal. Misalnya itu pertama misalnya adanya rasa lelah ataupun rasa tidak percaya diri terhadap pekerjaan yang dilakukan dan kemudian sudah mulai timbul kelelahan itu dalam bentuk malas-malesan atau tidak semangat untuk kembali bekerja, kemudian juga timbul pikiran bahwa kehilangan kepercayaan diri seperti itu untuk pekerjaannya, dan juga bisa juga timbul keluhan-keluhan fisik tertentu dan juga menurun performa kinerja untuk kerjanya. Ya dok, dok saat ini kan kita tahu ya banyak yang pekerja sudah bekerja keras, sudah memberikan segala energi dan pemikirannya, namun kemungkinan timbal baliknya istilahnya haknya tidak sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Nah, istilahnya saya bilang hak itu kan secara materi, mungkin gaji, salary. Nah, untuk menyenangkan diri sendiri pun kadang-kadang kan jadi susah ya, karena keterbatasan ekonomi. Nah, ini bagaimana dok mensiasatinya? Ya, tentu kita harus pintar-pintar sendiri ya, membagi waktu. Kan sebenarnya untuk refreshing itu tidak harus selalu yang mahal, harus ke sesuatu hal yang bernilai ekonomi tinggi seperti itu, yang bahkan kita misalkan jalan santai bersama orang-orang terkasih kita, kita bisa berbincang santai, itu juga adalah sebuah upaya untuk refreshing ataupun relaksasi diri ya Mbak Eno. Jadi mungkin duduk berdua di depan teras rumah sambil berbincang santai, minum kopi dan ditemani sepiring pisang goreng gitu ya dok? Pisang goreng mungkin seperti itu kan juga merupakan bagian-bagian dari cara seseorang untuk refreshing-nya atau nah ini yang seringkali itu kemudian ketika melakukan hal tersebut yang bersangkutan ini pikirannya terus terpaku pada pekerjaannya. Jadi secara fisik beliau hadir di situ, tapi pikirannya sudah ke mana-mana itu. Nah, jadi salah satu yang dianjurkan juga adalah latihan untuk kesadaran diri pada momen saat itu. Jadi ya dilepaskan dulu sementara bebannya, apapun itu ya, apapun tanggung jawabnya. Dan itu tergantung kita sebenarnya, bisa mengaturnya, bukan berarti harus 1 hari penuh gitu. Tapi intinya memang kita benar-benar bisa lepas dulu lah dari rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan. Jadi boleh ya kalau misalnya di rumah nggak usah pegang HP atau mungkin nggak usah mikirin kerjaan, itu sebenarnya bagus juga ya dok ya? Iya. Jadi kita kan totalitas, misalnya ketika bersama keluarga, ini kan yang jadi problem tuh seperti ini. Ketika kita bekerja, kita kepikiran tentang keluarga. Ketika kita bersama keluarga, kita pikiran dengan keluarga pekerjaan. Gitu. Jadi pikirannya itu tidak fokus. Maka itu akan menimbulkan satu kelelahan. Iya. Ini dok, seberapa pentingnya sih kita harus share terhadap pasangan ataupun keluarga atas apa yang kita
kita rasakan itu, Dok? Ya, sangat penting ya, karena ya tentu orang-orang terdekat kita itulah yang kita harapkan bisa menjadi tempat berbagi gitu ya, berbagi suka dan duka. Nah, cuma memang pada beberapa orang ini lingkungan terdekatnya tadi itu tidak mendukung. Jadi ketika yang bersangkutan ingin cerita, mungkin ada respon-respon yang nggak pas. Misalnya adalah, nah, gitu aja kamu nggak bisa, misalnya. Gitu. Ini adalah dukungan keluarga yang kurang ya. Jadi memang diperlukan kemampuan untuk bisa mendengar apa sih yang dirasakan oleh yang bersangkutan gitu tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan gitu ya. Karena intinya yang bersangkutan tuh sebenarnya ingin berbagi gitu. Nah, maka tugas kita adalah hadir untuk hal tersebut. Ya, jadi mungkin kalau keluarga ataupun pasangan belum bisa memenuhi jawaban atas kegelisahannya, mungkin ya langsung bisa ke psikiater gitu ya, Dok ya? Ya sebenarnya sih kita bisa juga mencari bantuan dari orang-orang lain gitu ya. Misalkan orang terdekat kita, pasangan ataupun orang tua itu tidak bisa, maka kan kita bisa punya lingkaran-lingkaran yang lain. Misalnya saudara kita yang lain, sahabat kita yang lain gitu. Nah, dan jika memang ini dirasakan belum membantu dan perlu bantuan profesional, maka saya selalu mengingatkan jangan ragu untuk datang. Dan memang kalau kita berbicara tentang gangguan depresi, ini kan memang bukan perasaan sedih biasa ya. Ini adalah sebuah bentuk dari gangguan mental yang memang membutuhkan pertolongan profesional. Jadi ketika kita memang kelelahan kerja seperti itu, maka memang tugas pertama kita adalah bagaimana kita memanage waktu untuk bisa refresh kembali ya. Nah, karena ini kalau dibiarkan terus-menerus, maka ini bisa menjadi pemicu tadi kemudian timbul gangguan mental. Iya, Dok. Dok, tadi kan ini ya, Doni ini kan sudah dapat obat antidepresan ya. Nah, ini sebenarnya ini fungsi dari obat antidepresan ini apa, Dok? Ya, fungsi antidepresan itu sebenarnya adalah memperbaiki keseimbangan neurotransmitter di otak. Dan terutama kalau pada kondisi depresi itu neurotransmitternya adalah serotonin. Ini merupakan, jadi neurotransmitter itu adalah zat kimiawi di otak yang berfungsi mentransmisikan sinyal-sinyal di sel saraf otak kita, sehingga serotonin tadi itu berkaitan dengan motivasi, kemudian rasa senang, rasa puas, penghargaan dalam diri gitu. Jadi berkaitan dengan kesenangan. Nah, pada mereka yang depresi memang ternyata fungsi serotonin ini tidak optimal di dalam otaknya. Jadi mengalami penurunan fungsi atau penurunan jumlah, sehingga diberikan antidepresan tadi itu untuk meningkatkan, mengoptimalkan fungsi serotoninnya tadi. Nah, itu berkaitan dengan fungsi secara biologi di otak kita. Iya, Dok. Dok, jadi misalnya tadi kita sudah merasa beban kerja kita sudah melampaui batas ya. Ditunjukkan dengan rasa lelah, kemudian rasa tidak percaya diri akan pekerjaan kita, kemudian malas-malasan. Itu hal-hal pertama yang kita lakukan adalah apa, Dok? Merefresh diri atau bagaimana, Dok? Iya, prinsipnya itu adalah coba kita lihat apakah keseimbangan antara pekerjaan dengan bermain atau dalam sini work and play kita itu seimbang atau tidak. Jangan sampai bahwa kita terus-terusan bekerja gitu sampai melupakan waktu untuk refreshing gitu ya, bermain, bersantai bersama keluarga gitu kan. Jadi saking begitu fokus dan sibuknya pada pekerjaannya, bahkan di akhir minggu pun itu masih tetap pikiran itu pada pekerjaannya. Nah, sedangkan itu sebenarnya waktu yang hendaknya digunakan untuk merefresh diri sendiri dengan misalnya bisa berkumpul, bermain bersama keluarga kita tercinta. Nah,
Ataupun sebaliknya ya, ada juga orang yang hidupnya itu hanya bermain-main gitu. Kemudian di sisi pekerjaannya dia sangat kurang. Nah ini juga nggak pas ya, karena sesungguhnya itu kita harus bisa menjaga keseimbangan. Nah sama seperti tadi terkait fungsi serotonin tadi itu juga, fungsi obat itu adalah untuk mengembalikan keseimbangannya. Iya dok. Jadi bisa dikatakan juga kalau misalnya kita bekerja pada bidang yang kita sukai, misalnya termasuk hobi kita itu akan membuat ini ya bekerja dan bermain itu menjadi seimbang walaupun orang lain melihatnya itu adalah bekerja full gitu ya dok. Jadi bagaimana dok dengan nasihat dokter kepada orang yang sedang bingung mencari bidang pekerjaan yang cocok untuk dia gitu dok? Iya betul, memang sebaiknya kalau seseorang itu bekerja berdasarkan minat dan bakatnya ya. Jadi karena itu juga merupakan hal yang bisa membuat seseorang itu lebih bersemangat ketika dia mengalami hal-hal yang menantang gitu ya. Karena kan di dalam pekerjaan apapun itu selalu ada hal yang membuat kita menjadi terbeban gitu kan. Walaupun kita bekerja dalam sisi di mana kita senangi pekerjaan itu kan selalu ada tantangannya ya Mbak Eno. Jadi dengan adanya rasa ketertarikan dari awal itu juga sangat mempengaruhi nanti kemampuan kita untuk bisa bekerja dengan baik. Jadi memang sangat dianjurkan bahwa kita bekerja pada ranah-ranah yang memang dari awal kita sukai. Gitu. Jangan sampai kita bekerja itu atas dasar misalnya atas dasar orang lain yang memilihkan ke kita misalnya, atau misalnya paling sering itu juga yang saya temui itu adalah orang tua yang menginginkan anaknya itu bekerja di ranah itu. Ini bisa membuat beban sendiri ya. Iya. Jadi memang kita harus memilih pekerjaan yang benar-benar kita sukai dan memang kita menguasainya ya dok ya. Betul. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya langsung dengan dokter. Silakan ya, boleh langsung bertanya ya dok ya. Ya silakan. Atau bisa juga menulis di chat ya. Iya. Ya dok. Dan ini dok, bagaimana dengan orang-orang yang sudah sambil menunggu pertanyaan ya, bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur bekerja, tapi sebenarnya dia tidak sesuai dengan bidangnya ataupun sebenarnya dia tidak sukai, tapi sudah terlanjur dia di situ memiliki karir dan harus bertanggung jawab kepada keluarganya. Apa yang dokter akan nasihatkan? Ya bisa saja memang kita mencoba untuk menyukai bidang karir tadi ya, tapi kan kita itu selalu punya pilihan kok untuk bekerja di bidang karir yang memang kita sukai. Kalau memang sudah beberapa lama gitu kita usahakan untuk mencintai pekerjaan itu, ternyata kok masih sama sekali tidak bisa gitu ya. Dan kita sudah mencoba beberapa hal, misalkan komunikasi dengan orang-orang dan sebagainya, kok masih tetap belum mantep gitu ya. Dan tidak ada salahnya juga kita mencoba sesuatu pekerjaan baru gitu. Tapi memang dengan segala konsekuensinya kita harus siap gitu. Nah, seringkali juga kita kan takut untuk berubah. Nah, artinya sudah pada zona nyaman dengan pekerjaan itu, akhirnya kemudian kita takut untuk berubah, untuk memulai suatu usaha baru. Nah, rasa takut kita inilah yang akan membelenggu kita nantinya. Atau sebaliknya, hati-hati juga, jangan sering terus berpindah-pindah pekerjaan terus. Ini juga menandakan bahwa sesungguhnya kita itu cemas dan merasa tidak puas dan kita terus mencari-cari gitu. Jadi kita harus tantang diri kita untuk jangan terlalu cepat berubah. Kita coba hadapin ada apa tantangan-tantangan yang ada. Namun memang misalnya sudah beberapa waktu kita coba
masih belum nyaman, maka ya jangan ragu juga untuk mencoba sesuatu yang baru. Ya dok. Dok, kalau mengenai lingkungan kerja ya dok, seandainya dalam lingkungan kerja itu ada suatu permasalahan dengan rekan kerja ataupun kepada atasan, dan mungkin lingkungan kerja satu dengan yang lain itu berbeda cara penyelesaian masalahnya. Seperti apakah penyelesaian yang ideal dalam suatu lingkungan kerja itu dok? Atau kita harus saling terbuka satu sama lain atau bagaimana dok? Ya, tentunya betul sekali apa yang disampaikan Mbak Eno. Kita harus terbuka ya, kemudian mencoba melihat dari sisi kita, sekiranya apa sih yang kurang dari diri kita yang bisa kita optimalkan atau kita tingkatkan. Jadi kemudian jangan hanya melihat bahwa kesalahan itu hanya pada orang lain, tapi kita juga merefleksi diri, kira-kira apa sih yang kurang pada diriku yang bisa aku tingkatkan, tapi juga jangan menghakimi diri ya, melihat bahwa kita mencoba merenungi apa yang mungkin masih kurang dari sisi kita berkomunikasi, mungkin ketika kita menyampaikan dengan nada tinggi dan sebagainya gitu. Kemampuan untuk mengenali diri inilah yang nanti akan sangat berpengaruh dalam menjalin relasi dengan orang lain gitu. Jadi jangan selalu untuk melihat keluar, tapi cobalah belajar untuk melihat ke dalam. Hal-hal apa yang bisa kita tingkatkan. Tapi melihat ke dalam itu juga bukan berarti menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Tapi dengan tujuan memang kita mau coba berkembang, merubah sisi-sisi diri kita yang memang rasanya masih kurang gitu. Dan kita harus juga selalu saya pesankan itu adalah kita harus selalu memaafkan diri kita bahwa kita ini memang tidak sempurna gitu, dan kita mungkin ada hal-hal yang kita belum bisa dan sebagainya. Jadi kita harus berani juga mengakui bahwa ya aku belum tentu bisa semuanya, aku butuh bantuan yang lain gitu. Mari ayo kita kerjasama bersama-sama. Iya. Iya dok. Mungkin ada yang ingin bertanya, para peserta boleh langsung bertanya. Mbak Eno, itu ada Ya, pertanyaan di chat, kolom Pak. chat. Ya. Oh sebentar, saya kok belum bisa lihat Pak. Apa bisa dibacakan Pak? Oh ini ya. Ya. Aduh hilang ya. Bentar, Dari Rosi Utami. Ya. Saya nggak bisa lihat ini. Kebetulan pakai HP. Oh, baik. Saya bacakan dokter ya. Iya, boleh. Silakan. Ya, Dr. Salim, jadi bagaimana caranya memberitahu orang tua yang saklek untuk meminta anaknya tetap kerja di bidang yang orang tua inginkan, bukan dengan sesuatu yang diinginkan oleh si anak. Begitu, dok. Iya. Ini juga memang suatu kondisi yang bisa dialami ya. Saya juga pernah memiliki pasien yang dengan keluhan seperti itu. Tunjukkan dengan prestasi sesungguhnya bahwa kita memang betul-betul menyukai bidang pekerjaan kita saat ini, dan tunjukkan bahwa kita happy dengan pekerjaan kita saat ini, dan ya intinya itu adalah komunikasi sebenarnya. Ketika orang tua menyampaikan ada sesuatu hal yang baik itu kan memang lebih sering. Misalnya mungkin berdasarkan pengalaman mereka dan berbagai pertimbangan yang mereka pikirkan gitu ya. Nah, tugas kita adalah memang berkomunikasi pelan-pelan, kemudian mencoba juga menimbang-nimbang apakah memang yang disampaikan orang tua kita itu ada kebaikannya. Nah, jadi jangan langsung ditentang juga gitu saran-saran dari orang tua kita tadi, tapi kita juga mencoba menganalisisnya, apakah memang hal tersebut itu ada kebaikan di situ. Nah, intinya komunikasi ya sesungguhnya, dan turunkan ego kita ya. Jadi biasanya itu di tantangan itu adalah orang tua itu berbicara dengan ego orang tua dan kita dengan ego seorang anak gitu kan, seorang anak yang ingin selalu dituruti atau dipenuhi keinginannya oleh orang tua, dan begitu pula orang tua menggunakan sisi ego orang tuanya bahwa orang tua misalnya adalah selalu benar gitu, dan nah ini jadi memang diperlukan
kedewasaan di antara kedua-duanya untuk bisa berkomunikasi yang sifatnya itu tarik ulur gitu. Ya, baik dok. Ya, saya sudah bisa baca pertanyaan lainnya ini ya. Jadi Yes. ini tadi untuk Mbak Rosi ya, harus berkomunikasi dengan orang tua dengan baik ya, dan bisa menerangkan ke depan bagaimana begitu ya dok ya. Ya, dan tunjukkan prestasi kita pada bidang yang memang kita sukai saat ini, dan hindari untuk mengeluh ya pada orang tua ketika kita sudah memilih satu pekerjaan, karena sebenarnya kemudian yang membuat orang tua itu mungkin mengusulkan suatu pekerjaan baru untuk kita itu atas dasar memang keluhan kita sendiri gitu. Jadi hati-hati juga gitu. Jadi tidak otomatis bahwa dari sisi orang tua saja, bisa jadi ada sisi kita juga yang menyampaikan hal-hal yang kurang pas gitu tentang pekerjaan kita saat ini. Ya, baik dok. Satu lagi langsung ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya. Dok mau tanya nih bedanya depresi sama cemas. Apa ya dok? Mohon penjelasannya. Iya, depresi itu adalah gangguan suasana perasaan ya. Itu dikenal juga dengan mood gitu, yang biasanya ditandai dengan 3 gejala utama, yaitu adanya perasaan yang sedih atau murung, kemudian juga kehilangan minat, dan juga kurang bertenaga. Ini 3 gejala utama yang biasa dialami oleh orang yang mengalami gangguan depresi. Kemudian juga memang ada beberapa gejala minor seperti gangguan tidur, kemudian juga gangguan makan, kemudian adanya gangguan konsentrasi, gangguan memori, juga adanya ide-ide pesimistik tentang masa depan, dan juga bisa juga itu adanya ide ataupun pikiran-pikiran bersalah yang menyalahkan dirinya. Kemudian juga salah satu yang wajib kita waspadai itu adalah adanya gangguan berupa pikiran ingin menyakiti diri sendiri ataupun ingin mengakhiri hidupnya. Inilah yang terjadi pada mereka yang mengalami gangguan depresi. Sedangkan kalau pada gangguan cemas, ya memang ditandai dengan rasa was-was, khawatir, terus-menerus gitu, yang kemudian ini juga bisa berdampak pada keluhan fisik ya, seperti tadi pagi itu saya mendapatkan satu kasus di mana yang bersangkutan ini mengalami gangguan cemas yang berlebihan sehingga terjadi bahkan sampai gangguan panik. Dan ini ditandai dengan misalnya ada rasa berdebar-debar, rasa cemas misalnya tentang kematian, tentang nasib buruk lah di masa depan. Nah, memang pada gangguan cemas tadi, jika tidak dikelola dengan baik, ini cemas yang berkepanjangan, ini bisa juga menyebabkan seorang itu kemudian mengalami gangguan depresi, ya. Ada rasa kesedihan, misalnya seperti pada kasus tadi itu, mengapa harus saya mengalami kondisi seperti ini, dan mengapa kok nggak sembuh-sembuh, seperti itu. Jadi ada rasa kegagalan atau kehilangan. Nah, ini nanti bisa mengarah pada depresi. Sedangkan pada gangguan depresi sendiri itu juga ada ininya gangguan cemasnya ya. Jadi seperti memang ada tumpang tindihnya, tapi ditandai kalau pada gangguan depresi tadi itu adalah gangguan suasana perasaannya yang sangat dominan. Sedangkan pada gangguan cemas tadi terkait dengan kecemasan-kecemasannya itu yang dominan. Jadi bisa jadi perasaan murung dan lain-lain itu tidak ada, ataupun ada tidak terlalu dominan. Jadi bisa juga jadi gangguan cemas dan depresi itu berkombinasi gitu. Ya, karena begitu eratnya ya. Nah, ya itu mungkin sedikit tambahan dari saya tentang apa sih yang tentang gangguan cemas dan depresi. Nah, kalau gangguan cemas itu sendiri itu nanti juga ada beberapa macam, ada gangguan cemas menyeluruh, ada gangguan panik gitu ya, kemudian juga gangguan campuran antara cemas dan depresinya itu sendiri. Dan juga ada gangguan-gangguan lain yang memang didasari oleh kecemasan, misalnya gangguan somatisasi atau psikosomatik, itu juga didasari oleh kecemasan juga. Ya, baik dok, terima kasih. Selanjutnya ya,
Bagaimana cara mengatasi kecemasan berlebihan untuk menghadapi adanya peristiwa-peristiwa besar yang akan kita hadapi? Contoh kecemasan tidak mampu bekerja baik di tempat kerja yang baru. Silakan, Dok. Ya, jadi memang suatu pikiran cemas itu adalah suatu pikiran yang wajar dan bisa dialami oleh siapapun yang menghadapi suatu situasi baru ya, di mana ini adalah dalam hal pekerjaan yang baru gitu. Nah, cemas itu tadi itu muncul sebagai respon agar kita itu siap untuk menghadapinya. Nah, namun kalau kita hanya fokusnya pada cemasnya saja tanpa melakukan tindakan-tindakan antisipasi, misalnya ketika kita cemas bahwa kita nanti tidak bisa bekerja baik dalam pekerjaan yang baru. Contoh gitu, kita belum tahu tentang apa yang kita lakukan dan sebagainya. Jadi kita hanya fokusnya pada memikirkan cemasnya saja gitu tanpa melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya mencari tahu tentang apa sih pekerjaan itu, kemudian bertanya kepada orang lain gimana caranya untuk bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik. Jadi ada perbedaannya kalau orang cemas itu hanya fokus pada pikirannya tapi tidak melakukan tindakan-tindakan antisipasi gitu. Nah, kemudian yang kedua juga ayo kita coba latih diri kita untuk memvisualisasikan pikiran gitu ya. Jadi mengimajinasikan bahwa atau kalau di dalam istilah ajaran Islam ini ya berprasangka baik gitu ya. Karena kalau pikirannya cemas itu adalah berprasangka buruk terus. Dan ini memang bukan hanya semua orang memang akan bisa timbul gitu prasangka-prasangka buruk itu, tapi kita memiliki kemampuan untuk mengontrol diri kita sendiri, pikiran kita sendiri untuk belajar berlatih berprasangka baik. Nah, salah satu hal yang biasanya sering saya lakukan itu yaitu memejamkan mata, kemudian membayangkan bahwa besok itu misalnya ketika saya hendak presentasi gitu, memvisualisasikan bahwa besok itu akan berjalan lancar, kemudian saya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik, saya bisa memahami pertanyaan dengan baik. Jadi seperti membayangkan hal-hal baik itu akan terjadi. Ini adalah sebuah upaya sebenarnya untuk melawan prasangka buruk atau pikiran-pikiran cemas tadi. Nah, dan kemudian ada ini lagi juga. Nah, cemas itu muncul karena kita takut untuk mengalami kesalahan atau kegagalan itu gitu. Padahal kegagalan dan kesalahan itu adalah suatu hal yang wajar saja, bahwa kita ini tidak akan pernah sempurna, dan justru dari kesalahan dan kegagalan itulah kita belajar terus gitu. Jadi kita harus punya sikap bahwa kita siap untuk belajar terus lagi dan belajar itu sesungguhnya adalah seumur hidup gitu ya. Nah, dan bagaimana supaya tidak cemas? Ya kita siap menerima apapun kenyataan yang ada itu. Karena pikiran-pikiran orang yang cemas itu adalah juga pikiran yang berusaha mengontrol untuk masa depan itu terjadi sesuai dengan keinginannya. Nah, disitulah nanti akan muncul kecemasan dan ketegangan dari mentalnya. Tugas kita ini sesungguhnya itu adalah mengusahakan saja, berfokus pada prosesnya, kita jalani gitu. Tapi tidak perlu pikirkan hasilnya akan begini, begitu gitu ya. Nanti malah menimbulkan kecemasan kita. Ya, itu kurang lebihnya Mbak Eno. Ya, baik Dok. Satu lagi Dok. Dokter mau tanya bagaimana caranya agar tidak depresi karena ibu rumah tangga juga ibu pekerja Dok. Apalagi sekarang anak belajar di rumah. Silakan Dok. Ya, ini berkaitan dengan video kita, bahasan kita di minggu lalu ya, tentang seorang ibu yang bekerja kemudian juga mengurus rumah tangganya. Nah, ini memang sangat dibutuhkan dukungan oleh orang-orang sekitarnya, juga bisa memahami bahwa si ibu ini misalnya sudah mengalami kelelahan dan memberikan support untuk membantu dari sisi pekerjaannya. Nah, kalau dari yang bersangkutan sendiri juga jangan ragu untuk bercerita, komunikasi kepada orang-orang sekitarnya bahwa dia mengalami kelelahan gitu, dan memohon untuk waktu-waktu istirahat untuk pemulihan. Nah, seringkali juga karena buruknya komunikasi di antara yang bersangkutan dengan orang-orang sekitarnya ini membuat yang bersangkutan biasanya ragu juga untuk bercerita atau menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Nah, karena
bisa jadi ditanggapi dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, jadi memang beban seorang ibu yang bekerja ini memang ibaratnya menjadi double ya. Seorang ibu saja itu sudah sangat luar biasa ya. Kalau nggak salah Mbak Eno juga seorang ibu yang bekerja ya. Iya, betul Dok. Nah, seorang ibu saja bebannya sudah luar biasa, apalagi kalau ditambah lagi dengan jadi pekerja. Nah, mungkin Mbak Eno juga bisa berbagi nih, bagaimana caranya Mbak Eno mengatasi ketika timbul tekanan-tekanan itu. Iya Dok. Kalau saya sih mengenai anak yang belajar di rumah, saya terus terang memang mengalami ini ya sedikit stres ya saat anak saya butuh pembelajaran dan saya masih capek pulang kerja, adiknya juga saat saya mempelajari kakaknya dia ingin perhatian dari saya. Jadi untuk mengatasi itu kalau saya mengambil ini guru les setiap harinya, jadi sudah saya pulang, sudah beres semuanya dan anak saya juga istilahnya dipegang oleh ahlinya karena saya merasa tidak ahli lagi dalam soal pelajaran sekolah. Dan istilahnya saya tidak capek, suami juga melihat emosi saya stabil, jadi sepertinya itu Dok yang bisa saya share-kan. Iya. Nah, di situ ya bagus sekali ya bahwa meminta bantuan yang lain ya, terutama pada bidang-bidang yang memang tidak kita kuasai ya, misalkan mengajarkan anak seperti itu ya. Jadi ada beban yang bisa dibagi dengan orang lain ya, Mbak Eno ya. Iya Dok, betul. Ya, dan di situ juga saya yakin bahwa suami Mbak Eno juga mendukung ya di dalam pilihan yang diambil ini. Jadi karena memang tidak semua hal itu bisa kita selesaikan sendiri semua, gitu kan. Iya. Kita memang seorang makhluk sosial yang perlu bantuan dan dukungan dari orang lain gitu. Nah, seringkali ketika kita ingin mengambil pilihan yang sesungguhnya itu, kita sudah tahu nih yang terbaik misalnya adalah dengan meminta bantuan orang lain, tapi juga banyak lagi nanti pertimbangan-pertimbangan dari diri kita sendiri yang misalnya contohnya, oh nanti aku harus membayar sekian-sekian nih untuk mendapatkan guru les tadi dan sebagainya. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa merintangi pilihan terbaik tadi untuk diambil ya. Nah, ini karena ini juga perlu suatu diskusi yang komunikasi yang baik gitu dengan suami dan tetap bagaimanapun itu ketika kita ingin mendapatkan sesuatu harus ada sesuatu yang lain yang harus siap kita lepaskan. Nah, dalam hal ini misalnya adalah memang kita bisa mendapatkan beban kita berkurang, tapi kita juga mesti merelakan ada sedikit biaya tambahan yang kita keluarkan. Ya, betul Dok. Ya, ada satu lagi Dok. Dok, bagaimana cara melampiaskan rasa marah dengan baik supaya tidak depresi sendiri? Di kantor saya tidak bisa marah karena takut sama atasan, walaupun saya kesal dengan kondisi yang ada. Dan di rumah takut sama suami. Jadi rasa kesal saya kadang dilampiaskan ke anak. Kasihan anaknya ini. Ini dialami oleh Mbak Eno kan enggak ini? Enggak. Kebetulan saya tidak takut sama suami, saya takut sama Tuhan. Oke. Ya. Sesungguhnya memang tidak ada yang perlu kita takuti ya ininya. Ini kurang lebih sebenarnya adalah cara yang hampir sama yang dilakukan. Jadi cara untuk mengekspresikan ketidaknyamanan atau emosinya ini, jadi ketika atasan tadi misalnya sering marah-marah dan sebagainya ke bawahan ataupun ke staff gitu, ini sama saja dengan ibu ya, jadi ya ibu tadi kemudian melampiaskan ke anak yang dirasakan lebih powernya lebih kurang gitu ya. Nah, jadi harus hati-hati bahwa nanti anaknya tadi ini bisa lagi nih meneruskan ke yang lain nih kondisi emosinya tadi itu misalnya dia punya adik, maka adiknya lagi nanti akan dimarah-marahin gitu. Nah, gimana caranya untuk melampiaskan rasa marah tadi? Ada beberapa hal, kita bisa cerita dengan teman-teman sekantor kita bisa, atau kalau misalkan tidak bisa seperti itu, kita bisa menulis, kemudian juga ada
me time gitu ya. Kemudian juga ada cara coping yang lain itu adalah misalkan kita melakukan olahraga yang bisa sebagai pelampiasan emosi kita gitu yang. Nah, jadi kemudian kalau untuk suami ya memang mestinya dicoba ya belajar untuk berkomunikasi yang lebih baik gitu. Suami harusnya tidak menjadi sosok yang ditakuti gitu ya, tapi saling mendukung Dihormati untuk ya, Dok. dihormati, disegani, tapi bukan ditakuti ya. Hmm. Nah, dan kalau memang dirasakan misalnya belum bisa terjalin komunikasi yang baik dengan suami, maka sangat dianjurkan ibu untuk bisa datang meminta pertolongan mungkin ke psikolog maupun psikiater untuk berdiskusi gitu ya. Setidak-tidaknya minimal itu untuk curhat lah gitu. Meringankan bebannya, kan tadi kan tidak bisa cerita kemana-mana gitu. Iya. Jadi jangan sampai karena kita kesal terus melampiaskan ke anak, nanti pas anak besar istilahnya dia kembali seperti dendam ke ibunya, malah kita di masa tua kita jadi tambah susah ya, Dok ya. Betul, karena anak itu kan mengimitasi ya, jadi meniru perilaku kita, dan anak itu belajar dari siapa? Dari orang tuanya terutama, dari lingkungan terdekatnya. Jadi jangan sampai apa yang kita alami itu kemudian membuat anak kita yang mengalami hal yang sama gitu. Jadi beban kita keluarkan pada anak. Kalau memang misalnya tadi ketika kita rasakan kita sedang tidak nyaman sekali gitu, lebih baik kita menghindar dulu sebelum bertemu anak. Dan jadi kita tenangin diri kita dulu, baru kita bertemu anak-anak kita kembali. Dan tadi ya pesannya adalah yang saya sampaikan di awal itu, ketika sampai di rumah maka tinggalkanlah apapun beban pekerjaan kita itu. Kita harus berani bersikap. Misalnya contohnya adalah matikan HP-nya gitu. Nah, jadi nantinya ketika kita di rumah kita bisa fokus tuh pada anak kita tanpa terbagi fokusnya nanti pikirannya dengan memikirkan beban-beban pekerjaannya. Jadi ketika kita kemudian di kantor, kita pun bisa fokus, tapi setelah tentunya kita pastikan ya bahwa anak kita sudah terjaga dengan baik gitu. Ada yang mengasuh dan sebagainya. Kita belajar percaya pada proses-proses yang ada. Ini nanti akan sangat mengurangi beban mental kita, karena mental kita tuh menjadi kelelahan karena kita fokusnya tuh berbagi. Ketika di rumah kita berpikir tentang kantor, ketika di kantor kita berpikirnya tentang rumah gitu. Jadi akhirnya kan tidak maksimal semua apa yang kita lakukan. Dan akhirnya ketika misalnya di rumah gitu, karena kita tidak maksimal dalam mengasuh anak, maka timbul lagi pikiran-pikiran bersalah yang baru, yang nanti itu akan dibawa lagi ke dalam pekerjaan kita. Iya, betul sekali. Untuk Bu Febrian ya, banyak hal yang bisa dilakukan melampiaskan rasa marah itu. Bisa kita ekspresikan dengan bentuk gambar, lukisan, ya, atau kita misalnya menyanyi sekeras-kerasnya gitu kan. Pokoknya jangan lupa untuk me time, Bu Febrian. Jadi bahwa kita itu berhak kok untuk bahagia, dan itu bukan sesuatu yang egois untuk me time itu. Ya, dan me time juga tidak harus mahal ya, Dok ya. Oh iya, sangat. Baik, Dokter, waktu kita tinggal 2 menit ya, Dok. 1 menit lagi, Dok. Ini terakhir pesan dari dokter kepada para pekerja dan juga segala permasalahannya, Dok. Monggo, Dok. Iya, berkaitan dengan topik kita bahwa depresi itu bisa terjadi pada pekerja apapun lini pekerjaannya. Jadi jangan dibayangkan bahwa seorang dokter pun tidak bisa mengalami suatu kondisi depresi gitu ya. Sangat mungkin, apalagi dalam kondisi pandemi ini yang beban kerjanya sebagai tenaga kesehatan itu sangat tinggi gitu ya. Maka jangan ragu ketika kita memiliki gejala-gejala seperti tadi ya, adanya perasaan murung, kemudian rasa lelah yang berkepanjangan, dan kok seperti kehilangan minat, kemudian juga ada gangguan tidur, gangguan makan, sulit konsentrasi, mudah lupa, kemudian juga adanya pikiran-pikiran yang pesimis, kemudian juga pikiran-pikiran untuk menyakiti diri, bahkan ataupun
mengakhiri hidup kita sendiri, jangan ragu. Ini merupakan tanda dari bahwa seorang itu mengalami depresi. Dan carilah pertolongan profesional, lepaskan rasa malu, rasa takut bahwa ketika kita datang mencari pertolongan profesional itu bahwa kita itu sebuah aib, karena kondisi depresi itu bisa dibantu dengan pemberian obat-obatan yang tepat, kemudian dilakukan sesi psikoterapi, dan juga tentu ada dukungan dari orang-orang sekitarnya yang mendukung untuk proses pemulihannya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa untuk tema kita tahun ini HKJS, Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, itu Mental Health for All. Kesehatan mental itu untuk semua, dan ayo mari kita semua terlibat. Dan kesehatan mental ini merupakan investasi terbesar kita, apalagi kita sebagai seorang pekerja gitu ya. Nah, itu mungkin pesan saya, Mbak Eno, untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih sekali Dr. Sakliung SPKJ, sangat bermanfaat sekali untuk kita, dan kita tunggu ya Dok, talk show melalui Zoom seperti ini lagi. Terima kasih juga untuk semua peserta sore hari ini, dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dr. Sakliung, spesialis kedokteran jiwa. Terima kasih juga Mbak Uno. Mohon maaf Mbak Eno. Dengan berakhirnya acara talk show tadi, berakhir pula Zoom kita pada sore hari ini. Terima kasih ya dokter, terima kasih Mbak Eno, terima kasih. Ya, kita foto dulu ya. Iya, foto dulu. Oke dok, sudah dok. Sudah ya? Oke, terima kasih. Sudah dok. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Eno. Terima kasih ya, sama-sama dokter. Terima kasih Pak Fikri. Terima kasih teman-teman semua. Ya, izin live ya. Iya ya dok. Siap. Ya, sudah direkod kan? Nah, terima kasih. Sudah dok. Apalagi. Ya, terima kasih. Thank you.